quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got in it, it's cool summer. It's cool, that's what I tell 'em, no rules. You break them all heaven, but it's cool summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So get the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue. The shape of your body is blue. The feeling I got in it. Fever dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got in it, it's cool summer. It's cool, that's what I tell 'em, no rules. You break them all heaven, but it's cool summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So get the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue. The shape of your body is blue. The feeling I got in it. Fever dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got in it, it's cool summer. It's cool, that's what I tell 'em, no rules. You break them all heaven, but
not trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got it is blue. Fever dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got it is blue. It's cool summer, it's cool, that's what I tell 'em, no rules, break of heaven, but it's cool summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine, I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times, we're not trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got it is blue. Fever dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got it is blue. It's cool summer, it's cool, that's what I tell 'em, no rules, break of heaven, but it's cool summer with you. Hang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru join dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas yang pertama yang bertema Baby Spa. Untuk teman-teman yang belum memperkenalkan diri, bisa berkenalan terlebih dahulu di kolom chat dengan menuliskan nama aslinya dan kota asalnya ya. Baik, sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Delita selaku moderator pada webinar hari ini. Yuk teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, yang tadi belum dikenalkan. Halo Kak Henda dari Kalimantan Selatan, selamat bergabung Kakak. Halo Kak Fizalita dari Cikarang, halo Kak, salam kenal. Yuk teman-teman yang lain yang belum berkenalan. Baik, sembari menunggu, saya akan membacakan rundown webinar pada hari ini ya. Webinar hari ini, kelas kedua bertema pediatrik yang akan berlangsung selama 180 menit. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Disambung dengan pemutaran company profile serta event-event mendatang kami ya. Kemudian masuk ke materi inti dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Untuk peraturannya, bagi setiap peserta akan dikondisikan dengan mode mute, jadi teman-teman dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon tanpa seizin moderator atau narasumber ya. Mode mute nanti akan dibuka pada sesi tanya jawab di akhir sesi ya teman-teman. Kak Putri dari Surabaya, halo kakak. Kak Ria dari Lampung Timur, Kak Citra Dewi dari Surabaya, halo kak, selamat bergabung. Kak Rizky Wulandari dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, halo kakak, selamat bergabung. Halo kak, Kak Septi dari Kota Malang, halo kak. Kak Merinta dari Kediri, Kak Novi dari Tegal, Kak Syifa dari Sidoarjo, halo kakak, salam kenal. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan pemutaran company profile. Untuk kakak admin, silakan. Baik, untuk yaitu pemutaran company profile ya teman-teman. Kakak admin, silakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan company profile dari Samudra Learning Center, Pelatihan Kesehatan dan Kecantikan Indonesia. Legalitas kami disahkan oleh Kemenkumham nomor 00562559. Bisa dijumpai di profil Instagram kami dan di channel YouTube kami, yakni Pelatihan Kesehatan dan Kecantikan Indonesia. Keuntungan menjadi alumni kami adalah diskon 10-15% untuk semua event seminar kami dan promo di hari spesial up to 50%. Berikut adalah review dari alumni kami. Join bersama kami menjadi koordinator peserta tanpa modal bisa mendapat uang jutaan rupiah. Moto kami adalah sukses, jaya, berkembang. Alumni hebat kami hampir 100.000 dari seluruh Indonesia. Di antaranya Bidan Rosiana, Mamuju, Sulawesi Barat, penghasilan 10 juta per bulan. Dan Our Beauty, Cibitung, Bekasi, Infus Whitening Slimming 10 hingga 16 juta per bulan.
Sertifikat yang kami berikan legal, berlaku selamanya, dan dapat digunakan untuk izin praktik dan izin usaha. Layanan kami, seminar dan pelatihan, diantaranya seminar kesehatan ber-SKP, pelatihan bisnis kecantikan, dan kelas pakar. Berikut adalah distribusi produk kami, bisa dilihat pada gambar, di antara lain produk baby spa dan kecantikan, seperti infus whitening, skin booster, dan masih banyak lagi. Perizinan usaha, one day service, berlaku seluruh Indonesia, dan berlaku untuk semua jenis usaha. Berikut adalah kelas workshop yang telah kita laksanakan. Dan kelas pelatihan offline. Di sini kami juga mempunyai grup diskusi. Ini adalah beberapa seminar offline kami yang telah kami laksanakan. Untuk event selanjutnya bisa dilihat pada tayangan berikut. Sekian company profile dari kami, terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi adalah tayangan singkat company profile kami ya. Jika teman-teman berminat dengan event kami selanjutnya, bisa langsung menghubungi adminnya ada di grup WA ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti kepada brief Kak Anissa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebentar Kak, mohon ditunggu dulu Kak ya sebentar. Baik Ibu. Sembari menunggu, teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu di kolom chat ya, dengan menuliskan nama aslinya dan juga kota asalnya ya. Halo Kak Ayu dari Kalimantan Tengah, selamat bergabung. Halo Kak Erlinda dari Kalimantan Tengah juga ya Kak ya. Halo, salam kenal. Kak Nurma dari Lamongan. Kak Ainur Rahma dari Tulung Agung. Halo Kak, selamat bergabung. Kak Megiana Tasik Jawa dari Jogja. Kak Maria Latitia dari Flores Timur. Wah, jauh sekali ya Kak ya. Halo, salam kenal Kak, selamat bergabung. Halo Kak Teni dari Tangerang. Selamat bergabung Kakak, salam kenal. Oke, halo selamat siang. Selamat siang, Kak.
Oke, baik teman-teman semuanya kembali lagi sama saya ya. Ini orangnya masih sama ya, sama yang tadi pagi ya. Tadi pagi 120-an ya, ini masih 79 ya. Oke, teman-teman semuanya kembali lagi sama saya. Terima kasih untuk Kak Intan ya tadi yang sudah membuka. Oke, sekarang kita kembali dengan saya di materi yang kedua, yaitu pada siang hari ini nanti kita akan belajar mengenai pijat pediatrik ya, atau pijat yang digunakan untuk terapi. Dan kira-kira terapinya itu apa aja sih ya? Jadi nanti kita akan belajar mengenai pijat kecerdasan bayi. Tentunya manfaatnya adalah pijat yang dilakukan untuk menstimulasi kecerdasan pada bayi ya, yang dapat merangsang perkembangan saraf otak, motorik, dan sensorik pada bayi, membantu tumbuh lebih cerdas, dan juga untuk meningkatkan keaktifan dari bayinya. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar mengenai pijat batuk pilek ya. Jadi pijat batuk pilek adalah pijat yang digunakan untuk meredakan gejala batuk pilek. Bukan menyembuhkan ya, tapi membantu meredakan untuk keluhan batuk dan pilek. Kemudian selanjutnya adalah pijat sembelit, di mana manfaatnya pijat yang mana gerakannya itu dapat membantu untuk mengatasi masalah sembelit pada baby ya. Jadi tidak perlu menggunakan obat-obatan atau alat bantu lain, tapi cukup dipijat sembelit nanti bisa untuk menyembuhkan atau membantu mengatasi sembelit ya. Jadi setelah pijat biasanya bisa BAB. Selanjutnya adalah pijat nafsu makan. Ya, jadi tentunya manfaatnya untuk menambah nafsu makan, memperkuat kerja organ pada lambung, dan meningkatkan berat badan bayi. Ini sangat berhubungan ya, tentunya dengan makan yang meningkat, pasti berat badannya juga meningkat. Tentunya juga kondisi badan akan lebih sehat. Kemudian selanjutnya yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai pijat deep sleep ya, atau pijat untuk tidur lebih nyenyak ya. Ini sangat menarik sekali ya pijat-pijat ini, karena memang banyak sekali di layanan baby spa yang sudah banyak berjalan itu banyak menawarkan beberapa treatment seperti yang saya sebutkan tadi, ada pijat kecerdasan, pijat batuk pilek, pijat sembelit, pijat nafsu makan, dan pijat deep sleep. Untuk itu teman-teman, beberapa peserta di pijat pediatrik ini mungkin ada sedikit ya yang hanya mengikuti kelas kedua ini. Artinya tadi pagi tidak mengikuti kelas yang baby spa atau masa sehat. Sedangkan pijat pediatrik ini dasarnya adalah tadi ya, dari masa sehat. Oke, teman-teman. Nanti kita bisa langsung praktek ya, teman-teman. Nanti sama seperti tadi pagi ya, teman-teman nanti cukup fokus pada praktek yang saya ajarkan. Nanti untuk landasan dasar teorinya dan lain-lain, step by step-nya yang di PowerPoint, nanti akan admin kirim di grup, nanti bisa dipelajari lagi. Khusus untuk kelas kedua ini, teman-teman cukup fokus memperhatikan live saya, nanti biar teman-teman bisa memahami nih, kira-kira gerakannya itu seperti apa sih yang benar ya. Baik, saya siapkan dulu untuk bonekanya, teman-teman. Perlu saya ingatkan kembali bahwa syarat untuk pijat bayi itu adalah bayi dalam kondisi sehat atau tidak demam ya. Untuk demam tidak boleh dipijat. Kalau ada yang reservasi dalam kondisi demam, berarti teman-teman untuk minum pereda nyeri dulu, pereda panas dulu ya. Nanti dicek suhu ulang, kemudian nanti setelah sudah normal suhunya baru boleh dipijat. Kemudian pastikan baby juga dalam keadaan perut kenyang dan juga bukan jam tidur. Bayi nangis tidak boleh dipijat ya, jadi harus menunggu dulu agar lebih tenang baru nanti bisa lanjut dipijat.
Oke, teman-teman, mungkin tadi ada yang kurang memperhatikan di kelas yang pertama masa sehat, atau mungkin tadi sudah memperhatikan tapi masih lupa ya karena memang tadi ekspres banget nih waktunya ya. Ini nanti akan saya ulang lagi untuk masa sehat karena sebagai dasar, dan nanti sekaligus saya tambahkan akupressure tambahan untuk pijat pediatrik tersebut ya. Teman-teman nanti bisa memperhatikan. Oke, Kak Admin bisa dibantu untuk disorot langsung untuk pijatnya. Oke, Bentar. udah siap, Kak? Oke, teman-teman semuanya ya, sobat sukses. Jadi, saya ulang lagi. Untuk langkah yang pertama, untuk semua pijat pediatrik itu adalah dasarnya adalah dari pijat sehat. Jadi, kalau ada pasien yang mau reservasi, misal Bu Dokter, saya mau reservasi pijat batuk pilek ya. Jadi, tidak hanya aku pressure batuk pileknya aja, tapi harus dipijat seluruh badan dulu. Ya, Bu Bidan atau Bu Dokter, saya mau reservasi pijat sembelit ya. Jadi harus pijat sehat terlebih dahulu ya. Jadi ini yang pertama saya akan mempraktekkan lagi untuk masa sehatnya seperti tadi, kemudian nanti bisa dihafalkan ya, nanti setelah itu akan ditambah untuk titik-titik akupressure dan titik-titik tambahan untuk pijat pediatrik. Oke, yang pertama-tama ya, tadi sudah persiapan alat, sudah cuci tangan, kemudian kita perkenalan dulu. Selamat siang, Ibu Sinta ya, saya Bidan Rifka. Siang hari ini dengan adik Andi ya mau reservasi pijat batuk pilek ya Bu. Tadi saya sudah cuci tangan Bu. Alatnya juga sudah saya siapkan semuanya. Jadi pijat batuk pilek ini adalah untuk membantu meredakan keluhan batuk pilek pada adik ya Bu. Nanti akan kami pijat seluruh tubuh terlebih dahulu menggunakan olive oil. Dan setelah itu akan kita tambah untuk titik-titik akupressure untuk mengatasi gejala batuk pilek pada adik. Kalau begitu, saya langsung ke masasnya ya Bu ya. Setelah itu coba disorot kakinya Kak. Oke, yang pertama-tama ya sudah diberi minyak. Kita gosok-gosok tangan kita dulu. Jangan lupa ya tadi kalau masih memakai cincin, jam tangan, dan aksesoris lain-lain bisa dilepas dulu. Sudah diberi minyak, kemudian diarahkan ke bawah. Dek Andi, Bu Bidan pijat dulu ya, agar badannya sehat. Batuk pileknya juga cepat sembuh. Oke, setelah itu ke tangan satunya, ambil minyak lagi, 8 kali ke arah bawah. Kemudian naik ke depan, turun ke belakang. Naik ke depan, turun ke belakang, 8 kali. Oke. Setelah itu gerakan melingkar kaki bagian depan. Dari telapak kaki bawah sampai paha bagian atas. Sampai ujung kaki, pangkal kaki ya. 8 kali. Kemudian diulang bagian belakang. Tadi yang atas menggunakan jempol, yang belakang menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Gerakannya melingkar ya, dari bawah sampai ke atas sebanyak 8 kali. Kemudian gerakan selanjutnya adalah jari menari. Kanan kiri dari bawah sampai ke atas.
Pastikan betul-betul seluruh kaki ini terpegang ya, teman-teman ya. Oke, setelah 8 kali, kemudian memegang seperti memeras. 8 kali. Oke, setelah itu dari ujung ya, ditekan ke bawah. Kaki atas dan kaki bagian bawah. Sebanyak 8 kali. Oke, setelah itu ditutup, diturunkan lagi 8 kali. Kemudian kita ke lutut ya, lutut melingkar 8 kali, lutut bagian atas, kemudian lutut bagian bawah. Oke, kemudian pergelangan kaki melingkar 8 kali. Oke, kemudian ke punggung kaki ya, dipijit dari kiri ke kanan ke arah jari-jari 8 kali. Pelan-pelan saja dinikmati, jangan terlalu cepat. Oke, setelah itu ke telapak kaki. Ya, telapak kaki dari bawah ke arah kanan dan ke arah kiri. 8 kali, 8 kali kanan, 8 kali kiri. Kemudian tangan kita membentuk huruf C, kemudian diarahkan ke tengah. Kemudian setelah itu bagian atas kaki ya, 8 kali dari kiri ke kanan. Setelah itu jari-jari kakinya jangan sampai bunyi ceklik ya, satu-satu. Ini pura-puranya jari kaki ya. Oke, 8 kali juga. Oke, kemudian sudah kaki satunya, sekarang satunya ya, dengan gerakan yang sama. Oke, mudah diingat ya, untuk kaki. Kemudian kita ke dada ya, dari tengah buka dada sampai pangkal bahu 8 kali. Kemudian buka dada kecil melewati atas puting baby atau kids ya, 8 kali. Kemudian dari kiri ke kanan menyilang 1, 2, dari ujung ke ujung 3, 4, 8. Kemudian lingkaran besar. Oke, kemudian lingkaran kecil di atas puting anak ya, di atas areola. Kemudian tulang tengah sternum ya, dari ujung sampai ke ujung. Tulang dada 8 kali ke arah bawah. Kemudian tangan kanan kiri di bawah ketiak menggunakan jempol dari tengah ke arah samping kanan kiri. Ya, pastikan sampai posisi ujung dada 8 kali. Oke, kemudian kalau sudah diturunkan. Oke, lanjut ke perut ya. Untuk perut, kasih minyak dulu tadi, diturunkan 8 kali. Kemudian setengah full lingkaran. Setengah full lingkaran. Setengah full lingkaran. Setengah full lingkaran 8 kali. Setelah itu
Jari melingkar, ditekan searah jarum jam. Ya, 8 kali. Setelah itu ke bawah, pojok perut sebelah kiri, ditekan ke arah kanan. 8 kali. Oke, kemudian pijat ilu atau I love you. I love you. I-nya 3 kali. I love you. I love you. I love you. Oke, sudah kemudian diturunkan. Itu untuk pijat perut ya. Kemudian selanjutnya ke pijat tangan. Saya ulang kembali, kenapa ini diulang kembali? Karena ini adalah sebagai dasar pijat pediatrik ya. Jadi teman-teman juga biar hafal dan juga pijat pediatrik harus diawali dengan pijat sehat dulu. Ya, nanti setelah ini saya akan mengajarkan untuk titik-titik pijat sakitnya. Oke, untuk tangan ya, dipegang sudah dikasih minyak ke arah bawah. 3, 4, 8. Kemudian lagi naik ke bawah. Naik ke bawah, naik ke bawah, naik ke bawah 8 kali. Kemudian melingkar. Berapa kali? 8 kali. Bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas tadi pakai jempol, bagian bawah lebih mudahnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Oke, kemudian gerakan seperti memeras. 1, 2, 3, 8. Ya. Kemudian ditekan 8 kali. Dikerjakan pelan-pelan, penuh kasih, nggak usah kesusu ya teman-teman ya. Biar babynya juga nyaman dan kitanya juga nggak kecapean. Karena pijit kalau dilakukan terburu-buru itu selain nggak nyaman, kitanya juga kecapean sebagai terapisnya. Oke, setelah sudah, tambahan siku bagian depan melingkar 8 kali. Siku bagian belakang 8 kali. Oke, kemudian area ujung bahu ya, puncak bahu ya, melingkar 8 kali. Kemudian tangannya dibuka ya. Posisi apa ini? Lengan bagian dalam diarahkan ke dada bawah. Ya, ini biasanya posisi yang sakit. Oke, kemudian tangannya dibalik ya, belakang. Lengan bagian belakang ke arah punggung. Oke, setelah itu tangannya diangkat ke atas dari ketiak lengan bagian bawah sampai ke bawah ketiak. Dilakukan pelan-pelan. Oke, setelah 8 kali, kemudian pergelangan tangan ya. Tadi belum diputar-putar. Kemudian punggung tangan ke arah jari-jari. Oke, kemudian telapak tangan. Ya, telapak tangan ke arah jari-jari. Kemudian melingkar searah jarum jam. Kemudian dari sini, bawah jempol ya, melingkar.
Setelah itu tangannya ditarik ya. Oke, itu tangan sebelah kiri, kemudian tangan sebelah kanan. Ya, kemudian kita balik ya, punggung. Oke, untuk punggung diturunkan, pastikan bahwa pampers dan juga posisi celana baby itu di bawah tulang ekor. Kalau pakai pampers kan sampai sini biasanya ya, diturunkan dulu sampai batas tulang ekor. Setelah diturunkan dari tulang ekor ya, naik, buka 1, 2, 3, 7, 8. Setelah itu dari ujung kiri ke bahu atas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, kemudian sini tulang ekor ya. Tangannya digeser ke samping. Melingkar ya sampai atas. Jaraknya jangan jauh-jauh ya, melingkarnya ya. 1, 2, 3. Dari mengganggu dari penlurus. 4, 7, 8 ya. Kemudian dari tulang ekor lagi ke kanan kiri, jempol menari. 8 kali. Oke, setelah 8 kali, di tulang belakang dicubit ya, tarik ke atas cubitannya. Cubit, tarik ke atas. Cubit, tarik ke atas. Saat narik ke atas itu keadaannya dalam tercubit ya kulitnya ya. Setelah tulang tengah, kemudian punggung kanan kiri. Cubit, tarik ke atas. Cubit, tarik ke atas. Cubit, tarik ke atas. Oke, setelah itu zigzag. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Setelah itu kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ditutup. Oke, ini sudah punggung. Kemudian kita balik lagi muka. Adik, Bu Bidan pijat mukanya ya. Nanti biar tidak pusing ya. Kemudian pinter minum susu, pinter makan, dan bisa cepat bicara. Oke, tengahnya ya. Antara kedua alis di tengah, ke atas. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kemudian dari tengah melewati alis ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dan dari tengah melewati samping kanan kiri hidung dan di bawah mata tarik atas ke pelipis. 1, 2, 3. Saat sini ada tekanan ya. 4, 8. Kemudian pipinya lingkaran besar. Kemudian dari arah dagu, diarahkan ke telinga pipinya. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kemudian dagunya diarahkan ke bawah 8 kali. Kemudian mulutnya melingkar, melingkari mulut. Oke, setelah itu ini ya, dari tengah sini ujung rambut ya, menggunakan jari ya sini, melewati
belakang kuping sampai ke dagu digoncangkan. Ujung rambut, belakang kuping digoncangkan. Belakang kuping sampai dagu dihentakkan. Ya. Belakang kuping dihentakkan. Oke, sekali lagi dihentakkan. Oke, itu tadi adalah pijat sehat. Jadi teman-teman, kata kuncinya ya, pijat pediatrik adalah pijat yang diberikan untuk kesehatan sesuai keluhan. Pijat sehat ini wajib diberikan. Jadi teman-teman harus hafal ini dulu tadi. Oke. Kemudian untuk yang pertama adalah pijat kecerdasan ya tadi. Jadi teman-teman akan saya kasih cara cepat untuk menghafal dan cara mudah untuk menghafal ya. Saat teman-teman dengar kata pijat kecerdasan, berarti bagian tubuh manakah yang paling utama yang mendukung kecerdasan baby? Coba teman-teman boleh on mic dijawab kalau ada yang bisa. Saat Kepala. Oke, Kak siapa itu? Evi. Oke, Kak Evi, betul ya. Jadi fokusnya adalah di kepala ya, teman-teman. Tapi kan tidak mungkin ya kalau datang ke kita yang kita pijat hanya kepalanya aja. Makanya harus pijat seluruh badan dulu. Ya, karena itu berkesinambungan. Plus ditambah, fokus tambahannya adalah pada bagian kepala dipijat lebih banyak 2 kali lipat dengan gerakan yang sama. Kalau tadi seperti ininya 8 kali, berarti kalau pijat kecerdasan adalah 16 kali. Kemudian ditambah dengan adiknya didudukan ya, di ubun-ubunnya ini diketuk ya. Sambil diketuk diberikan sugesti. Saat memberikan sugesti adalah dengan kata-kata yang positif. Dilarang menggunakan kata jangan atau tidak. Misalnya, Dek Andi habis pijat kecerdasan ini, berarti Dek Andi setelah ini harus lebih ceria, lebih pintar, kemudian lebih aktif, suka belajar bernyanyi, kemudian bisa membaca, mendengarkan cerita dari ayah bunda, bisa lebih pintar dalam bermain, itu diberikan sugesti. Terkadang ada orang itu yang susah berbicara ya, bukan susah berbicara ya, tapi kadang-kadang public speakingnya mungkin kurang gitu ya, atau mungkin mudah ngeblank kalau ketemu pasien. Berarti solusinya adalah membuat skrip terlebih dahulu. Oh, kira-kira kalau pijat kecerdasan skripnya apa sih? Kita susun dulu, kita tulis. Jadi saat ada pasien, kita tinggal membacakan biar nggak ngeblank. Sambil ubun-ubunnya diketuk. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagian tangan. Ya. Untuk tangan, tambahannya adalah, teman-teman ini tangan saya ya. Cuman saya kasih tanda biar teman-teman nanti melihat. Teman-teman yang di rumah juga boleh ikut-ikutan saya ya, ambil bolpen atau spidol ya. Ini saya tandai X ya. Saya kasih kode C atau cerdas. C. Sini ya. Cerdas. Kemudian sini. Oke, kelihatan ya, teman-teman bisa diikutin saya ya. Ini adalah titik akupressure kecerdasan. Ujung jempol, ini ya antara jempol dan ini. Kemudian pangkal jari telunjuk, kanan dan kiri. Diberi tekanan ya, akupressure ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 30. 30 kali. Sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 30 kali. Sini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 30 kali. Oke, itu adalah pijat kecerdasan. Mudah dihafal ya.
Jadi pijat sehat seluruh badan, tambah muka 2 kali lipat, diketuk ubun-ubunnya diberi afirmasi positif, kemudian titiknya ujung jempol antara jempol dan telunjuk dan pangkal telunjuk. Ya, mudah dihafal ya. Itu untuk pijat kecerdasan. Oke, teman-teman. Eh, ada yang kelewatan ya. Saya menjelaskan, memberitahu ya, memberi informasi bahwa pijat itu adalah seni. Jadi tidak ada patokan nih, patokan SOP kayak APN gitu ya, bahwa pijat itu 60 langkah atau 100 langkah. Itu nggak ada patokan. Jadi pijat itu adalah seni. Dan materi baby spa dan juga pijat pediatrik yang saya ajarkan pada hari ini adalah pijat yang sudah saya kemas dari beberapa sumber yang menurut saya paling efektif apabila diaplikasikan ke pasien. Dan langkah-langkah masa sehat tadi yang saya susun itu adalah yang terlengkap dan semua bagian tubuh itu terpegang. Ya, jadi lebih mudah dihafal. Jadi saat belajar pijat pediatrik nanti tinggal menambah titik-titiknya aja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pijat batuk pilek ya. Oke, saya tanya lagi. Untuk pijat batuk pilek ya, secara logika, kira-kira bagian tubuh mana yang perlu tambahan? Coba Dekat hidung dijawab. sama Dada, bagian dada. dekat hidung. Hidung, dada, ada lagi? Bagian tangan. Tangan Punggung dan belakang, lipatan. punggung belakang Bunda. Tangan dan lipatan. Iya. Lipatan itu lipatan siku, lipatan ketiak, atau lipatan apa? Punggung. Punggung. Oke. Punggung belakang Bunda. Oke ya, betul semua ya, pinter-pinter ya. Berarti ini logikanya pinter-pinter nih teman-teman nih. Oke, jadi yang ditambah adalah dada. Gerakan dada tadi ya, sesuai urutan masa sehat itu dada 2 kali lipatnya diberikan. Kemudian ada gerakan tambahan adalah menepuk dada. Posisi tangannya gini ya, bukan gini, tapi gini ya. Ditepuk di dadanya, pasti bunyi. Ini karena ini boneka empuk ya, ini nggak bunyi. Coba pegang ke dadanya masing-masing. Ditepuk-tepuk bagian dadanya kanan 8, kiri 8. Ya, lebih juga boleh ya. Minimal 8. Oke, bagian dada. Kemudian bagian muka ya, betul kayak tadi ya, sama. 2 kali lipatnya bagian muka. Kemudian ditambah hidung ya. Coba close up wajah saya, Mbak. Hidung ini ya, teman-teman ya. Di tengah-tengah ini ya, teman-teman. Ini diketuk. Di hidung kan ini ya. Jadi di sini. Ya, diketuk seperti ini. Minimal 8 kali, lebih boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini ya. Di kanan kiri hidung. Ini untuk mengencerkan lendir-lendir di hidung ya, dan juga titik untuk pilek ya, batuk pilek di sini, meredakan pernafasan, melonggarkan pernafasan. Oke, itu untuk bagian muka. Ditambah punggung ya, punggung gerakannya sama kayak tadi, cuman sama ya, 2 kali lipat, plus ditambah tepuk punggung bagian atas, tepuknya gini sama 8. Oke. Kemudian gerakan yang dicubit dan dinaikkan ke atas ya. Ini ditambah 2 kali lipat ya. Karena pas di tulang belakangnya ya, karena ini bisa untuk meningkatkan antibodi, daya tahan tubuh, dan bisa membantu meringankan batuk pilek. Ya. Kemudian pijat bagian ini antara leher ya, tengkuk ya, memutar. Berapa kali? Minimal 8 kali lah.
Kalau hasil optimal ya 30 kali. Menggunakan jempol ya, ditengkuk. Oke, yang terakhir adalah telapak tangan. Oke, tadi ini ya, di jari telunjuk ujung ya, saya tandai. Teman-teman juga ikutan ya, tangannya ditulis ya, BP atau batuk pilek ya. Ya, ini titiknya yang di tangan. BP, batuk pilek. Ayo, teman-teman yang di rumah ikut diorak-orak ya tangannya ya. Jari apa nih namanya ya? Jari manis ya. Jari manis ujung ya. Ayo, tangannya teman-teman harus ikut ditulisin biar hafal. Ya, ini sangat mudah banget ini cara mudah menghafal. Tadi yang pijat kecerdasan ujung jempol sini dan sini. Oke, kalau batuk pilek di sini. Ujung jari manis. Oke. Ayo yang di rumah, ayo sambil ditandain tangannya. Berapa kali? Minimal 8 kali lah. Maksimal ya terbagus ya 30 kali ya. 1, 2, 3 sampai 30. Dan tangan kanan sama tangan kiri ya dua-duanya. Enggak hanya kiri aja ke kanan aja. Oke, itu untuk pijat batuk pilek. Jangan lupa bahwa kesembuhan pasien itu adalah faktor terbesarnya adalah percaya terhadap kita ya. Sugesti itu sangat berpengaruh pada kesembuhan pasien. Jadi kalau ada pasien, jangan lupa kita juga harus selalu mensugesti. Ya, disugesti. Dek Andi, ini selesai dipijat, di akupresur, selesai dari sini nanti batuk pileknya sembuh ya. Pernafasannya lancar, lega. Jadi minum susunya juga nyaman, pileknya sembuh, batuknya juga sembuh. Itu dijelaskan. Sehat dan tidurnya juga nyenyak ya. Karena kan kalau batuk pilek itu kan rewel ya, nggak bisa tidur. Jadi harus disugesti juga yang positif. Oke, itu untuk pijat batuk pilek. Mudah ya dipahami. Selanjutnya adalah pijat penambah nafsu makan. Sebenarnya pada dasarnya pijat sehat pun itu sudah bisa meningkatkan nafsu makan ya. Jadi manfaat pijat sehat sendiri itu bisa meningkatkan nafsu makan. Tentunya kalau nafsu makan yang meningkat, berat badannya meningkat. Kemudian bisa meningkatkan menyusu baby. Baby bisa pintar menyedot apa ya, menghisap puting atau minum minum ASI ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan kualitas tidur, bisa meningkatkan perkembangan motorik sensorik, bisa adiknya tumbuh kembangnya lebih cepat, lebih cerdas, lebih berani. Secara umum adalah manfaatnya itu. Jadi sebenarnya tanpa ada treatment pijat nafsu makan, pijat sehat pun itu efeknya seperti itu. Cuman karena kita kan adalah bisnis kesehatan ya di bidang baby spa, karena banyak sekali ibu itu yang pengen nafsu makannya meningkat, banyak kendala, anaknya susah makan, nggak mau makan sedikit-sedikit atau susah tidur, akhirnya muncullah treatment baik itu pijat deep sleep atau pijat tidur nyenyak ataupun pijat nafsu makan atau pijat kecerdasan. Makanya kami menyusun nih tambahan pijat nafsu makan. Jadi pijat biasa tadi pun juga sudah meningkat. Lah ini kita tambahkan fokus di bagian-bagian nafsu makan. Kita stimulus akan lebih meningkat. Sekarang kalau saya mengatakan pijat nafsu makan ya, kira-kira bagian tubuh mana aja yang kita tambahkan fokusnya? Perut, Jari-jari tangan. telapak Perut, tangan jari sama Oke, perut, jari tangan, telapak tangan, sama mana lagi? Pipi rahang. Pipi rahang, oke. Ada lagi? telapak kaki masuk nggak, Bunda? Telapak kaki masuk nggak? Telapak kaki masuk juga, boleh ya.
Oke, betul ya, pinter-pinter ya teman-teman ya. Betul sekali. Perut, telapak tangan, muka, wajah ya. Sebenarnya hanya bagian pipi dan rahang. Tapi biar kita itu mudah menghafal, lebih baik kita kasih wajah itu semuanya aja ya. Cuma nanti di bagian wajah memang diberi 2 kali ya. Jadi untuk perut tadi ya sama gerakannya, kayak tadi sama perutnya. Kemudian rahang juga sama ya, perut maaf. Muka juga sama. Jadi perut tadi 2 kali lipat gerakannya, muka juga 2 kali lipat. Kemudian pada bagian tangan, nah yuk telapak tangannya masing-masing dibuka lagi, pulpennya diambil. Ya. Untuk nafsu makan ya, kita kasih kode MM ya. Kita gambar di tangan kita masing-masing. Dari pangkal jempol tangan ke arah atas ya. Bawah ke atas. Kelihatan ya di layar ya teman-teman jempol saya? Oke, ini adalah saya kasih kode NM atau nafsu makan. Oke, 1. Kemudian yang kedua adalah dari ujung sini ya, diarahkan ke jari-jari. NM, nafsu makan ya. Ayo teman-teman ikutin saya, jari tangannya digambarin ya, biar hafal. Walaupun kelasnya online tapi harus bisa menerima materi dengan maksimal ya. Oke, ya. Ke arah jari-jari. Kemudian tambah 1 lagi di sini. Ya. Pertengahan pergelangan tangan ya. NM, nafsu makan. Oke. Ya, ayo tangannya harus digambar loh ya. Jadi ini sebenarnya ringkasan ya. Ringkasan PowerPoint-nya ini ada hampir 100 ya. Nah, kita hanya ini aja. Tulis saja di tangan itu semua udah terangkum ya, teman-teman. Ini cara mudah kita belajar ya. Titiknya ini dari jempol, pangkal jempol ke ujung jempol. Kemudian ke arah jari-jari. Dan di sini ditekan ya. Minimal 8 kali, maksimal 30 kali. Kemudian untuk yang di kaki adalah, ini kaki ya, yang satu ya. Tangan saya yang satu ini kaki ya, pura-puranya ya. Karena satu udah penuh nih. Jadi untuk kaki adalah ke arah semuanya ya. Ke arah telapak kaki. Dan ini semuanya. Telapak kaki bagian atas ya, titik-titiknya ya. Ya. Tadi kan gerakan masa sehat untuk kaki kan juga seperti ini ya. Jadi kan sebenarnya sama. Cuman kita kasih 2 kali lipat. Yang awalnya 8, ini dikasih 16. Oke, mudah ya. Ini tadi adalah pijat nafsu makan. Oke, selanjutnya adalah pijat sembelit ya, teman-teman. Pijat sembelit dari kata-katanya udah tahu ya. Pijat untuk mengatasi susah BAB. Tapi saat kita ada pasien, kita perlu evaluasi juga susah BAB-nya kenapa. Sekarang kita kasih terapi pijat sembelit, tapi semisal makannya juga kurang serat, terus juga apa namanya sering menahan BAB, atau mungkin konsumsi obat-obatan yang bisa menimbulkan BAB-nya susah dan lain-lain ya, itu juga perlu kita evaluasi. Oke, kemudian teman-teman saya tanya lagi, kalau sembelit berarti fokus kita bagian tubuh apa teman-teman? Perut, Bu. Perut sama ada lagi? Sama bagian bokong, Ibu.
Perut, bokong. Ada lagi? Tangan. Tangan atau telapak tangan atau punggung tangan? Gerakan kaki pun masih bisa digunakan untuk untuk anak yang obstipasi dengan cara melakukan gym, mendekatkan kedua kaki ke perut. Oke, betul ya, Kalau teman-teman. Kalau bermasalah di bagian perut itu bisa nggak itu diambil dari telapak kaki juga sama ujung kaki? Bisa nggak, Bunda? Gimana Bu maksudnya? Kan itu selalu ada masalah sama perut anak yang susah BAB gitu kan. Bisa nggak itu Bunda diambil dari antara jempol kaki sama tapak kaki itu loh, Bun? Oh, ditambah terapi itu maksudnya? Nah, bisa nggak Bunda kira-kira? Oh iya, bisa ya. Jadi ini saya ajarin ya untuk pijat sembelit ya. Berarti pijat sembelit tadi adalah fokusnya sama perut ya, yang pertama ya. Jadi gerakan tadi adalah sudah sistematis untuk pijat perutnya ya, semuanya. Ya, semuanya ya. Tadi setengah lingkaran seperti ini macam-macam itu wajib dilakukan 2 kali semuanya. Kemudian setelah itu ditambah gym kaki bayi ya, yang posisinya seperti ini. Ya. Jadi pastikan paha bertemu perut ya, paha nempel ke perut ya. Paha nempel ke perut. Tidak hanya diangkat ya, tapi paha nempel ke perut. 1, 2, 3 sampai berapa? 2 kali lipat berarti 16 kali. Apakah ini efektif? Efektif ya. Tidak hanya untuk anak-anak, dewasa pun sama ya. Tapi kalau dewasa kan kita seperti ini susah ya. Mbak dibantu tolongin. Jadi saya juga iseng mempraktekkan saat saya susah BAB ya. Saya mempraktekkan gerakan ini. Jadi kalau baby tadi kan seperti ini ya. Kalau kita kan seperti ini kan susah ya. Kalau kita lagi di kloset nih di kamar mandi, kita di kamar mandi, klosetnya duduk ya tapi ya. Saat kita susah BAB, ya, paha ini, ya, ini kan paha kita ya. Paha kita nempel dengan perut. Posisinya kita seperti ini. 1, ya, 2, ya. Posisi perut sama paha itu nempel, ya. Itu juga bisa memperlancar BAB. Pasti BAB-nya langsung keluar, ya. Soalnya saya mempraktekkan sendiri, ya. Tidak berdasarkan teori itu. Jadi saya praktekin sendiri itu, ya. Saya praktekkan sendiri apakah benar sih gerakan seperti itu bisa untuk melancarkan BAB? Ternyata benar, ya. Tidak perlu gerakan lain-lain, hanya seperti ini aja, ya. Hanya seperti ini aja, BAB-nya bisa langsung keluar, teman-teman ya. Teman-teman kalau nggak percaya saya, besok kalau sembelit dipraktekkan gitu aja, pasti bisa. Nah, apalagi karena ini anak-anak kan mungkin mengejarnya nggak sepinter kita ya, makanya dibantu oleh gerakan-gerakan yang lain. Kemudian perut, ini tadi, kemudian tangan, ya. Tangan kita itu, telapak tangan dan telapak kaki itu ternyata banyak sekali titik-titik akupuntur, ya, titik-titik syaraf yang bisa untuk membantu kesehatan kita ya. Ini saya sebutnya adalah kan sembelit ya. Kolik, kembung, sembelit, titiknya sama. Kolik, kembung, sembelit. Saya singkat KKS ya. Kolik, kembung, sembelit, titiknya sama. Ya, di manakah titiknya? Ya, titiknya di sini. Di ujung jempol. KKS. Sama di bawah sini. KKS. Kolik, kembung, sembelit. Ya. Kemudian melingkar. Melingkar besar di tangan. KKS. Ayo teman-teman sambil memperhatikan sambil digambar tangannya. Kalau tulisannya sendiri pasti ingat. KKS. Ya. Jadi titiknya ujung jempol atas, pangkal jempol bawah,
dan melingkar. Ini adalah untuk mengatasi segala macam keluhan pada perut, ya. Kolik, kembung, sembelit. Apakah diare bisa, ya? Diare boleh diberikan pijat area perut dan juga akupresur ini. Tapi diare tidak akan bisa sembuh hanya dengan itu, karena diare itu kan ada virusnya ya. Jadi harus dibantu dengan obat-obatan. Ya, harus dibantu dengan misal antibiotik, butuh zinc, butuh probiotik, itu kita perlu kolaborasi ya kalau diare. Jadi diare tidak bisa disembuhkan hanya dengan pijat. Bisa untuk meringankan, menenangkan lambung, tapi tidak bisa menyembuhkan diare. Oke, nanti jangan ditanyakan lagi ya. Pasti banyak yang tanya nanti itu. Diare tidak bisa sembuh hanya dengan pijat. Pijat pada diare bisa untuk menenangkan lambung, tapi tidak bisa untuk menghentikan diare. Bisanya berhenti berarti butuh antibiotik, butuh zinc, butuh probiotik, dan obat-obat lainnya ya. Nanti bisa kolaborasi. Oke, kemudian selanjutnya pijat deep sleep ya, atau tidur nyenyak. Nama kerennya deep sleep atau pijat tidur nyenyak. Padahal pijat sehat pun itu juga efeknya itu bisa membuat pijat bayi, maaf, pijat bayi sehat itu efeknya juga sudah bisa membuat tidur nyenyak. Ya, jadi bagaimana itu Bu? Berarti semua gerakannya itu dilakukan seluruh badan, ya, ditambah diberikan sugesti saja di ubun-ubunnya, ya. Dek Joko, habis pijet di Bu Bidang Rifka, nanti pulang, tidurnya jam 7 malam sudah tidur ya. Tidurnya nyenyak, mimpi indah. Boleh bangun kalau mau minum susu. Tapi setelah minum susu nanti harus tidur lagi dengan nyenyak ya. Tidur nyenyak biar Dek Joko nanti lebih sehat. Kemudian bangun-bangun juga minum susu atau makannya lebih lahap. Dan adik juga jadi lebih tenang. Ya, jadi tidur deep sleep, pijat seluruh badan dilakukan perlahan-lahan, plus ditambah ubun-ubunnya ini dikasih sugesti ya teman-teman. Masukkan lagi, karena kita adalah terapis ya, kita harus banyak-banyak mensugesti pasien nih, biar pasien itu sembuh ya kalau datang ke kita. Bagi yang sulit berkomunikasi atau ada kendala dalam berkomunikasi, bisa menggunakan contekan ya. Contekan ditulis dulu skripnya, afirmasi untuk batuk pilek, afirmasi untuk deep sleep, atau afirmasi untuk apa ya, ditulis aja. Ya, tidak ada orang pintar itu langsung pintar ya. Orang pintar itu karena terbiasa, mau belajar dan terbiasa. Mungkin dari ratusan yang ikut batuk pilek ini pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik itu kemampuan menerima materi ataupun kemampuan public speaking, berbicara di depan umum atau di depan pasien. Tapi nggak masalah, selagi kita itu mau memiliki kemampuan, kita mau belajar, berusaha, dan dilakukan terus-menerus, sering ketemu pasien, pasti lama-lama kita juga akan bisa mahir dan handal. Ya, jadi tidak ada alasan teman-teman nggak bisa saya Bu, karena saya kalau ketemu pasien tuh ngeblank, lupa semua gerakannya. Saya pun dulu juga seperti itu ya, lupa gerakannya. Mau ada pasien reservasi bisa batuk pilek. Saya buka dulu bukunya, materinya, titiknya yang mana. Tapi karena sudah sering bertemu pasien, itu adalah cara kita belajar dan menghafal. Lama-lama kita jadi pintar dan ahli. Ya, gitu teman-teman. Oke, Kak Atin bisa dicek materi pijat pediatrik yang belum semua apa? Oh, sudah semua teman-teman ya. Ternyata cepat ya kita belajarnya, karena itu tadi adalah cara mudah, cara tercepat yang saya ajarkan. Oke, sebentar. Sebentar ya.
Oke, teman-teman semuanya ya. Itu tadi adalah pijat pediatrik pada hari ini. Oke, saya ulang lagi. Tadi teman-teman sudah menulis di tangannya masing-masing ya. Oke, saya ulang lagi, kita review lagi ya. Mudah dihafal ya. Tadi untuk yang pertama adalah pijat kecerdasan. Berarti seluruh tubuh masa sehat ditambah dengan pijat pada bagian muka, wajah, kemudian diberi afirmasi sugesti di bagian ubun-ubun kepalanya. Ya, ditambah titiknya. Kita lihat tangan kita masing-masing ya. Tadi kita sudah membuat coretan ya di ujung jempol ya, ujung atas jempol, pangkal jari telunjuk, dan di antara jempol dan jari manis ya di sini. Sini, sini, dan sini. Ya, itu pijat kecerdasan. Tadi yang memperhatikan saya dan udah nulis di tangannya masing-masing pasti langsung hafal. Ya, pijat kecerdasan. Kemudian untuk selanjutnya adalah pijat nafsu makan. Ya, berarti area tambahannya adalah perut, ya, kemudian muka, wajah, ya, kemudian telapak kaki dan tangan. Ya, untuk tangan nafsu makan tadi ini ya udah digambar dari ujung pangkal jempol ke atas, ke arah atas. 1, 2, 3, 8. Kemudian tangan ya dari ujung ke arah jari-jari. Ya, ini titik yang kedua. 8 kali ya. Kemudian sini. Mana nih? Sini ya, tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Oke, itu untuk pijat nafsu makan. Selanjutnya ada pijat batuk pilek ya. Tadi kodenya BP ya, batuk pilek. Ya, batuk pilek berarti dada, punggung, muka, ya. Kemudian ditepuk dadanya kanan kiri, tepuk punggungnya kanan kiri, kemudian titiknya ini ujung jari telunjuk ya. Jari manis ya, ujung jari manis kanan dan kiri. Ya, berapa kali? 8 kali, maksimal 30 kali. Oke, kemudian pijat kolik kembung sembelit ya. Tambahannya adalah bagian perut. Kemudian bagian kaki yang dijim ya, kaki. Ya, paha ketemu perut. Paha ketemu perut. Kemudian titiknya ada di tangan ya. Titiknya tadi apa saya buat singkatannya KKS ya. Ujung jempol. Kemudian tangan melingkar. Ya, apa tuh KKS? Kolik kembung sembelit. Ya, KKS. Seperti ini ya. Oke, mudah ya, mudah banget, mudah dihafal. Kemudian ujung jempol bawah dan ujung jempol atas. Oke, apalagi tadi yang belum ya? Nafsu makan udah, cerdas udah, batuk pilek, KKS, deep sleep udah ya. Deep sleep tadi sama sambil diberikan sugesti. Oke, itu tadi ya materi untuk pijat pediatrik ya. Perlu saya sampaikan bahwa pijat pediatrik, pijat entah itu baby spa atau pijat itu adalah terapi komplementer ya, bukan obat-obatan. Jadi kita jangan pernah menyampaikan nanti habis di pediatrik pijat batuk pilek langsung sembuh. Ya, kita memang perlu ya memberikan kepercayaan kepada pasien, tapi jangan langsung mengklaim 100% ya. Diupayakan ya, dimaksimalkan nanti bisa sembuh Bu, bisa mengurangi keluhan. Seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman materi dari saya ya, beserta prakteknya. Nanti teman-teman bisa baca tangannya lagi yang tadi udah diorek-orek dan juga nanti bisa membaca di PowerPoint yang akan dikirimkan oleh Kak Admin.
Oke, itu dulu materi dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Intan. Mungkin ada teman-teman yang berdiskusi, mau tanya jawab, silahkan Kak Intan. Baik, Bu Rifka, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sama-sama. Baik, teman-teman, jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom chatnya. Ketik nama dan pertanyaannya ya, Kak. Oke, teman-teman silahkan yang mau bertanya. Baik, Ibu, ini Kak Ambarwati menanyakan, Kak, apakah tadi titik akupressure yang kebanyakan ada di telapak tangan ya, Kak, yang di telapak kaki hanya untuk nafsu makan? Halo, gimana Kak? Halo Kak. Halo, Ibu. Halo, gimana Kak? Bisa diulang? Baik, Kak Ambarwati bertanya, apakah tadi titik akupressure-nya kebanyakan ada di telapak tangan, yang di telapak kaki hanya untuk nafsu makan? Oke, langsung saya jawab ya. Oke, Kak Ambarwati, terima kasih pertanyaannya. Jadi baik itu di telapak tangan dan juga di telapak kaki itu memang banyak sekali titik-titik akupressure ya. Apalagi di telapak kaki itu banyak, ada yang untuk kepala pusing, gangguan pendengaran, telinga, mata, ginjal, dan lain-lain. Sedangkan yang kita bahas ini kan yang berkaitan sama pijat pediatrik anak-anak kan hanya nafsu makan nih. Jadi memang hanya yang saya jelaskan untuk yang nafsu makan. Sedangkan kalau di titik-titik telapak kaki itu memang ada yang untuk titik mata, titik telinga, titik yang lain-lain itu ada, titik ginjal itu ada. Tapi karena pijatnya yang kita pelajari adalah pijat nafsu makan dan lain-lain, itu hanya yang situ aja. Kemudian untuk yang akupressure seperti kecerdasan, batu pilek itu memang hanya ada di tangan. Jadi untuk yang kaki itu kebanyakan adalah untuk organ-organ seperti organ mata, ginjal, telinga, lambung ya, lambung termasuk untuk nafsu makan tadi ya, itu ada di kaki. Yang lainnya ada di tangan. Gitu Kak Intan. Baik, Ibu. Dari Kak Citra Puspitasari, Kak, untuk penggunaan infrared itu untuk terapi pijat apa saja ya? Oke. Kak Intan ya. Kak Intan ini sebenarnya bukan materi saya ya, karena materinya kan ini kan baby spa sama pijat pediatrik nih. Tapi saya tetap jawab nih buat Kak Intan ya. Kak Intan, harusnya nih yang menjelaskan nanti adalah bagiannya fisioterapi ya, kalau sesuai pengajarnya, karena memang milik fisioterapi. Tapi di zaman sekarang ini banyak sekali, hampir semua baby spa itu ada terapi infrarednya ya. Dan kebetulan kita juga ada nih kelasnya infrared ya, sama uap ya, gabungan infrared aja boleh, uap aja juga boleh. Untuk teman-teman yang mau ada layanan infrared, saran saya harus ikut kelasnya infrared ya, agar tahu batasan-batasannya tuh kita boleh pakai infrared itu sampai terapi apa aja. Karena kan itu bukan milik bidan, bukan milik perawat atau dokter ya. Itu infrared itu milik fisioterapi sebenarnya. Jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Di tempat saya menggunakan infrared ya, tapi itu hanya untuk terapi batuk pilek dan pijat sehat. Karena terapi infrared sendiri manfaatnya adalah satu, untuk merilekskan kaku otot, merelaksasikan ketegangan pada otot ya. Yang ketiga bisa untuk menurunkan gejala, meringankan gejala batuk pilek ya, membantu menyembuhkan atau meringankan gejala masuk angin. Ya, jadi hanya membantu aja, support tambahan aja, terapi tambahan. Di mana pemberiannya itu jaraknya 30 cm dari kulit. Ya, saat pijat itu kalau mau menggunakan infrared, itu infrared dulu baru dipijat, nggak boleh dibalik ya. Infrared dulu baru dipijat. Dan lama penyinarannya itu sebentar ya, hanya 2 menit per titik.
pasien dan juga terapis harus menggunakan kacamata infrared khusus ya, karena itu radiasinya kan lumayan ya, kalau setiap hari digunakan kan nggak bagus juga untuk mata kita. Ya, saya hanya bisa menjelaskan infrared sebatas itu aja ya, dasar aja, karena itu bukan wewenang saya menjelaskan. Jadi untuk teman-teman yang memang mau buka baby spa dan mau ada layanan infrared, saran saya harus wajib ikut kelas infrared ya, tidak hanya untuk pengetahuan kita ya, untuk jaga-jaga kalau misal ada yang tanya, loh kakak kan bidan, tapi kenapa ada infrared? Kan bukan punya bidan ya. Jadi teman-teman ada dasarnya, iya saya memang bidan, tapi saya sudah ikut workshop infrared nih, dan batasan saya adalah sampai di sini. Seperti itu ya, Kak Intan ya. Semoga menjawab, Kak Intan. Baik, Ibu. Ini ada dari Kak Rahmi Habibah. Ibu, saya mau nanya, kalau pijat bapil hari ini, berapa hari lagi bisa dipijat bapil? Terus Ibu di bapil tadi ada gerakan di punggung dari bawah ke atas. Apakah itu boleh ditekan tulang lumbar? Oke. Untuk pijat itu sebenarnya nggak ada overdosisnya ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, pijat setiap hari pun itu nggak apa-apa. Ya, itu boleh. Hari ini pijat, besok pijat lagi, itu pun nggak apa-apa. Yang penting pasiennya mau membayar ya. Tapi kan kita pasti nggak enak ya kalau datang berkali-kali dengan keluhan yang sama dan nggak sembuh-sembuh. Kitanya kan juga beban nggak enak. Berarti solusinya adalah pastikan saat kita memberikan layanan pijat batuk pilek atau layanan apapun, layanan yang kita berikan adalah benar sesuai standar, benar sesuai teori, dan dengan gerakan keyakinan yang mantap. Kita sebagai terapis juga harus mantap ke kita ya. Mantap ke diri sendiri bahwa saya bisa menyembuhkan ini, saya bisa meringankan gejala ini. Kalau kita aja nggak mantap sama diri kita, gimana kita mau menyembuhkan orang itu. Jadi harus termindset, sekali datang harus bisa mereda atau menyembuhkan dengan gerakan-gerakan yang tadi itu. Kalau batuk pilek di tempat saya itu ada treatment paket bapil ya, paket batuk pilek. Dapatnya adalah pijat batuk pilek, ditambah akupresur batuk pilek, kemudian ada infrared sama uap. Ya, uap nebulizer itu ya, tapi karena saya nggak ada dokternya di kliniknya, jadi uapnya itu cukup menggunakan NaCl 2 kali, 1 NaCl, yang satu adalah Aquabides 3 mili ditambah minyak kayu putih 1 tetes. Hanya itu aja. Dan pastikan penggunaan alatnya pun juga benar dan tepat ya. Pastikan nih ya, lubang apa nih? Lubang nebulizer yang keluar uapnya dan hidung itu segaris ya. Jadi uapnya itu benar-benar masuk ke hidung pasien. Kemudian pastikan juga obatnya itu sampai habis. Biasanya hampir 99% pasien saya yang ada keluhan batuk pilek sekali datang ke tempat saya pasti sembuh ya. Jadi Maaf Bunda, NaCl sama apa tadi campurannya? NaCl 3 mili diuap sendiri. Kemudian uap lagi yang kedua itu Aquabides plus minyak kayu putih 1 tetes. Ya, jadi 2 kali uapnya. Pastikan penggunaan alatnya benar, alatnya bersih, steril. Aquabides berapa mili, Bun? 3 mili. Pastikan penggunaan alatnya juga benar ya, pas lubang hidung dan lubang alatnya itu pas. Kemudian pastikan juga obatnya harus sampai habis. Kan lama ya, 3 mili plus 3 mili kan lama ya, memang lama, tapi teman-teman harus sabar kalau mau hasil yang maksimal. Saya jamin ya, karena pasien saya 99% kalau datang batuk pilek pasti sembuh kalau dikasih terapi itu. Nah, lagi nih tambahan, makanya teman-teman saran saya harus wajib ikut kelas uap infrared kalau mau menambah layanan uap dan infrared di praktek baby spa-nya. Selain aman, teman-teman nanti juga lebih update kan ilmunya. Apalagi di kelas itu nanti juga akan dibahas obat-obat kayak salbutamol, terus bisolfon atau Ventolin. Kan banyak ya beredar ya. Itu apakah boleh atau enggak juga akan dibahas di sana ya. Saya nggak bisa menjawab tuh terkait salbutamol karena itu ranahnya dokter ya. Dan saya tidak menggunakan itu. Saya cari amannya aja. Jadi saya pakainya NaCl sama Aquabides dan minyak kayu putih. Dan sejauh ini diberikan itu pun pasien juga pada sembuh. Itu Kak Intan. Baik, Ibu.
Ibu, terima kasih. Ini ada dari Kak Dewi Rahmawati. Kenapa saat anak demam tidak boleh dipijat, Ibu? Oke, kenapa saat demam tidak boleh dipijit ya? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab kenapa demam tidak boleh dipijit? Karena saat demam, suhu tubuh bayi, tubuh 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 bayi itu menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya gitu, Bu. Gitu ya. Kalau pendapat saya, katanya, bukan katanya ya, pernah kejadian di tempat klinik kami, tempat aku kerja, dipijat anak itu jadi datang kayak seperti ruam, panas. Gitu. Oke, itu betul semua ya Panasnya teman-teman ya. keluar Jadi, semua, tapi menurut saya itu daripada dia mengendap di dalam. Gimana itu? oke. Jadi teman-teman demam itu memang nggak boleh dipijat ya. Karena saat demam itu kan tubuh kita demam kan itu sebenarnya alarm ya bahwa tubuh kita itu sedang melawan infeksi ya. Karena tubuh itu sedang berusaha melawan infeksi dan membutuhkan istirahat kan. Pemijatan itu dapat memberikan stimulasi yang berlebihan pada tubuh sehingga bisa meningkatkan potensi suhu tubuhnya semakin panas. Akhirnya kalau suhunya sudah panas tambah dipijat nanti khawatirnya akan semakin panas. Akhirnya apa? Kalau sangat panas bisa terjadi kejang ya. Dan organ tubuh nanti juga akan terbebani. Di mana saat organ tubuh kita itu terbebani, maka respon dalam tubuh itu juga akan berbeda-beda setiap orang. Misal tadi bisa jadi muncul ruam merah dan lain-lain. Ya, bisa sakitnya tambah parah. Dan pijat yang awalnya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jadi menjadi tidak efektif. Ya, jadi pijat itu tidak boleh maaf, demam itu tidak boleh dipijat. Karena saya dulu juga pernah ya, dia demam tapi maksa dipijat. Ya, akhirnya karena ibunya maksa, ini kita pijat. Setelah pijat, baru mau dipakaikan baju, anaknya langsung kejang di klinik saya. Ya, kaget ya kita. Padahal tuh saat itu demamnya 38-an ya, nggak yang demam banget. Itu langsung kejang di tempat saya. Langsung saya bawa ke IGD. Ya itu sebagai pengalaman ya, tidak hanya teori. Saya sendiri pernah merasakan. Saya pun juga kaget ya, kok bisa kejang ya. Ternyata setelah saya konsul dengan dokter anak dan saya baca jurnal-jurnal, berarti memang tidak boleh ya teman-teman. Gitu, semoga menjawab ya. Selanjutnya. Baik, Ibu. Ini ada dari Kak Fizalita Rizky Meilani. Kak, bisa untuk mengeluarkan dahak kah pijat bapil? Oke, jadi batuk pilek ya. Batuk itu ada yang batuk kering dan ada yang batuk grok-grok ya, berlendir ya. Nah, yang tadi saya juga menjelaskan bahwa batuk pilek adalah bisa untuk meredakan keluhan penyebab batuk pilek. Apakah bisa mengeluarkan ya? Setiap orang beda-beda outputnya setelah diberikan pijat batuk pilek atau uap atau infrared. Ini terjadi di pasien saya sendiri ya. Ada yang setelah dipijat batuk pilek, ditepuk-tepuk dadanya, punggungnya, itu bisa langsung muntah ya, lendirnya keluar, itu ada. Tapi banyak juga yang nggak keluar. Jadi saya jelaskan, Ibu hari ini mau terapi batuk pilek, nanti pijat seluruh badan, tambah akupressure, titik-titik batuk pilek, tambah uap, tambah infrared. Nanti lendirnya bisa jadi keluar muntah adiknya, tapi bisa jadi nanti lendirnya itu encer. Encer kemudian keluar melalui BAB adik. Ya, kan manfaat uap nebulizer kan bisa untuk mengencerkan dahak juga ya. Jadi kita jelaskan sebelum sebelum apa kita treatment itu memang saya selalu menjelaskan ke ibunya, saya edukasi dulu. Ya, nanti efeknya akan seperti ini. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Baik, Ibu. Ini ada dari Kak Foni Kurnia Putri.
mau tanya minyak yang digunakan apa untuk baby massage dan pediatri? Oke. Untuk minyak yang digunakan adalah minyak yang aman untuk baby apabila termakan, yaitu satu, minyak zaitun atau olive oil, dan minyak kelapa atau VCO, virgin coconut oil ya, itu yang aman, boleh. Kenapa itu? Karena kalau misal dipijat bagian tangan dan kemakan gitu ya, itu aman buat baby. Kemudian kalau di tempat saya, ya, ini suatu strategi branding marketing juga ya. Di tempat saya itu menggunakan minyak yang berbeda-beda. Kebetulan di Samudra itu ada jualan varian minyak ya. Kak Intan bisa dibantu kirimkan untuk varian minyaknya ke grup peserta. Ya, jadi di situ ada massage oil jasmine. Ya, itu manfaatnya ada untuk mengurangi infeksi saluran pernafasan, mencegah atau mengobati PMS, meningkatkan konsentrasi, meringankan gejala pasca kehamilan. Ada yang varian lavender, mengurangi sakit kepala, meningkatkan kualitas tidur. Ada varian peppermint, itu untuk mengurangi gejala batuk pilek, mengurangi rasa mual dan nyeri otot. Ada minyak lemongrass, meredakan sakit perut sebagai antioksidan dan relaksasi sistem saraf. Ini kan macam-macam nih manfaat-manfaatnya. Jadi kalau di tempat saya, kalau mau pijat pediatrik, minyaknya itu saya sesuaikan variannya dengan keluhan. Berarti kalau keluhannya batuk pilek, saya menggunakannya minyaknya varian peppermint. Kemudian kalau pijat deep sleep atau tidur nyenyak, menggunakan minyak varian lavender. Kalau mau nafsu makan, nanti menggunakan varian minyak lemongrass. Jadi saya sendiri-sendirikan. Selain lebih menarik, itu juga manfaatnya kan bisa dirasakan untuk baby. Ya, untuk harga minyaknya juga sangat murah sekali ya, teman-teman. Itu harganya 1 liter ya, besar sekali. Itu bisa untuk ratusan pasien ya. Itu hanya 120.000 per liter. Untuk yang kecil kita juga ada ya, itu 100 mili. 4 botol itu 100.000, jadi 90.000 aja. Jadi udah dapet jasmine, lavender, peppermint, dan lemongrass. Itu 4 botol ya. Ukurannya kira-kira segini deh. Ya segini teman-teman ya. Nanti biar dibantu oleh admin kirimkan di grup peserta ya. Nanti boleh kalau mau order. Selain itu saya juga support untuk, sebentar saya carikan, ada diffuser ya. Diffuser itu yang aromaterapi, terus dicolokkan ke listrik, terus apa tuh? Keluar asapnya ya, diffuser. Di saya juga saya kasih itu ya di terapinya. Di kita aromaterapi oilnya itu ada varian mawar, jasmine, dan lemongrass. Ya, itu manfaatnya juga macam-macam ya. Membantu menenangkan tidur, menenangkan dari stres, mengatasi insomnia, batuk pilek, radang, dan lain-lain ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Itu harganya juga murah ya, 65.000 satu botol segini. Menggunakan itu sedikit-sedikit, kecil-kecil, dicampur dengan air putih ya, aquabides atau air bersih biasa. Itu lanjut Kak. Iya, Kak. Ada lagi? Woi. Halo, ada lagi? Halo Bu, ada Bu. Ini dari Kak Bulan. Slipnya urutannya bagaimana Kak? Kayaknya belum ada materinya. Apa? Urutan deep sleep-nya Bu, bagaimana? Oke, tadi sudah saya jelaskan ya Kak. Untuk deep sleep itu urutannya sama dengan pijat sehat, ya, sama urutannya. Kemudian hanya ditambah afirmasi di ubun-ubun babynya. Ya, gerakannya sama, ya, ditambah afirmasi di ubun-ubun babynya. Bisa ditambah support untuk oil yang varian lavender sama diffuser aromaterapi yang varian jasmine ya, atau varian rose juga bisa mawar. Gitu Kak. Ada lagi? Baik Ibu.
Ini ada dari Kak Meirinta Arum. Kak, kalau misal ada yang mau terapi nafsu makan atau bapil, itu biasanya berapa kali pertemuan ya? Atau cukup satu kali saja? Oke. Kalau berapa kali pertemuan kan terserah pasien ya, reservasinya berapa kali ya. Tapi saya ya, selalu menjadwalkan ulang itu masa paling enggak maksimal 1 bulan sekali ya. Jadi setelah mereka reservasi pasien ya, selalu itu kan saya mengirimkan kata-kata ya. Terima kasih Bunda sudah reservasi di Bidan Rifka. Nanti kalau ada kritik dan saran silahkan disampaikan. Dan mengingatkan Bunda untuk hasil yang optimal agar baby misal nafsu makannya terus meningkat, tidurnya terus nyenyak, kemudian tubuh kembangnya baik, dijadwalkan maksimal 1 bulan dari sekarang nanti pijat lagi ya Bu. Misal hari ini tanggal 20, berarti 20 bulan depan harus sudah pijat lagi. Nanti bisa reservasi sama saya, H-1 atau H-2. Seperti itu ya. Baik Ibu, ini dari Kak Rivi Valen. Pijat bapil, setelah itu apakah boleh menghirup udara hangat untuk bantu keluarkan dahak untuk bayi? Boleh Kak. Ya, habis pijat menghirup udara hangat boleh. Habis pijat diuap, kan ada uapnya nebulizer itu ya, itu juga boleh, boleh Kak. Baik Ibu. Dari Kak Usmatul Kasanah. Kak, pijat buat diare bagian perut, apakah pijatnya teknik ILO atau beda? Oke, ada pijat perut ya. Tadi pijat perutnya semua ya. Sesuai teori memang ada beberapa teori yang hanya ILU aja ya. Tapi sudah saya jelaskan tadi bahwa susunan pijat yang saya beri ini adalah sesuai dengan yang paling maksimal saya pelajari ya. Dan saya sudah survei kemana-mana juga. Yang paling efektif adalah tidak hanya ILU, tapi harus semua ya. Harus semua gerakannya itu dilakukan untuk perutnya ya, untuk hasil yang maksimal. Gitu Kak. Ada lagi? Baik Ibu, ini dari Kak Ella Rahma. Untuk bapil boleh ditambahi dengan terapi sinar moksa enggak Kak? Boleh. Sinar moksa itu sinar infrared ya, boleh ya bahas. Baik Ibu, ini ada dari Kak Rizky Wolandari. Bu izin bertanya, tapi mohon maaf memang agak keluar topik. Kalau teknik pijatnya usapan lembut termasuk evoluerage, apa pada bayi dan remaja ini bisa dipakai misal pada area abdomen? Boleh ya Kak. Jadi gini teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pijat itu tidak ada patokan pastinya nih. Pijat itu adalah seni. Tentunya seni memijat saya dengan memijat trainer yang sebelah mungkin berbeda. Karena pijat itu memang seni, ya. Kemudian yang saya susun pada hari ini itu adalah sesuai yang saya coba praktekkan di pasien saya dengan dasar ilmu yang saya pelajari, plus saya mengamati dari tempat-tempat lain nih. Jadi saya mempelajari juga dari tempat-tempat lain, tidak dari hanya satu sumber aja. Jadi semisal mau ditambahkan gerakannya pijat seperti apa, di variasi seperti apa, itu boleh sekali ya teman-teman. Yang penting tidak membahayakan ya, gitu Kak Intan. Baik Ibu, dari Kak Eka Puji, izin bertanya, untuk nebu dan infrared, apakah bisa dilakukan non-medis seperti saya? Tapi saya sudah ikut pelatihan workshop di sini, tapi belum saya coba karena kalau nebu kan harus ada dosis obat dari dokter. Mohon penjelasannya Ibu. Oke. Jadi gini teman-teman ya, alat infrared dan alat nebu itu kan dijual bebas ya. Semua orang tuh boleh beli. Bahkan ada pasien yang direkomendasikan dokternya nanti bisa pakai uap sendiri di rumah, beli alatnya sendiri karena memiliki riwayat asma yang setiap hari mungkin bisa umat itu bisa kambuh ya, bisa kambuh sewaktu-waktu, bisa menggunakan sendiri. Di sini kalau umum ya, saran saya menggunakannya yang normal-normal aja, ya seperti hanya NaCl aja. Jadi yang aman-aman aja. Jadi tidak yang menggunakan obat ya. Kalau yang dengan dokter itu yang obat keras ya, bisa dengan Ventolin, salbutamol dan lain-lain. Itu obatnya keras ya. Itu harus memang dokter ya. Tapi kalau
kakaknya umum, boleh kok pakai uap ya, tapi hanya pakai yang normal aja, Aquabides, minyak kayu putih, NaCl, yang resikonya itu rendah, kecil. Begitupun yang infrared juga semua orang bisa kok beli infrared, bahkan tetangga saya yang udah tua-tua itu pada punya infrared sendiri di rumah ya. Kita memfasilitasi itu aja, tapi kita bukan yang menyembuhkan seperti fisioterapi ya, untuk yang terapi yang beresiko. Kita yang untuk normal-normal aja. Hanya maksud tujuan kita hanya untuk merelaksasi otot atau apa namanya, mengencerkan dahak, menghangatkan tubuh itu nggak apa-apa. Tapi kita juga harus tahu dasarnya. Makanya perlu juga belajar workshopnya juga. Seperti itu, Kak. Baik, Ibu. Dari Kak Ainur Rahma, izin bertanya, Kak, biasanya orang-orang itu minta buat mengeluarkan dahak dan ingus. Itu caranya gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, teman-teman, ini banyak sekali yang bertanya ya, bahkan ada beberapa peserta itu yang request sama saya. Kak Rifka dibuatin dong kelas cuci hidung ya, atau kelas mengeluarkan dahak ya. Video saya disorot nggak Kak Intan? Maaf, Bu, gimana, Bu? Video apa? Saya live-nya disorot nggak ini? Kesorot, Bu. Oh, oke. Jadi ada ya di TikTok itu viral, sempat beberapa kali itu lewat di TikTok saya. Jadi mengeluarkan lendir ya, ini itu di tengkorak. Terus itu lehernya ini didorong ke atas ya, kemudian dimasukkan mulut terapisnya ke apa? Tangan terapisnya dimasukkan ke mulut baby sehingga memicu efek muntah ya dari bayi sehingga lendirnya keluar. Itu kan banyak sekali ya. Banyak yang request minta dibuatkan kelas itu karena viral ya dan dilihat sepertinya kok efektif nih mengeluarkan dahak atau lendir. Tapi setelah saya konsul ke bidan senior, ke dokter spesialis anak trainer kami juga, hal itu dilarang ya, tidak diperbolehkan. Jangan pernah mencoba ya. Walaupun sepertinya di TikTok itu gampang dan solutif ya, tapi itu teman-teman harus memperhatikan resikonya. Karena itu kan digini-ginikan ya, kan tuh sakit ya. Satu, adiknya bisa trauma, adiknya mesti nangis. Saat ada video yang lewat di teman-teman video mengeluarkan dahak, pasti semuanya tuh adiknya nangis. Ya, berarti apa kalau nangis? Kalau nangis berarti mereka kesakit tidak nyaman. Kalau kita paksakan itu, satu, adiknya bisa trauma, kesakitan. Bisa jadi takut ketemu sama Bu Bidan Rifka ya, takut ya, trauma. Akhirnya besok mau pijat biasa pun dia nggak mau, trauma. Kemudian yang kedua, berbahaya ya. Itu kan eh, memancing agar muntah ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau memancing agar muntah, iya kalau yang keluar itu lendirnya. Ya, kalau yang keluar itu isi dalam lambung, ya, isi perutnya, kemudian nanti bisa menimbulkan masalah baru, itu justru sangat berbahaya. Itu saya tidak melakukan dan saya tidak membuka kelasnya dan saya tidak menganjurkan. Kemudian untuk cuci hidung kan pakai spet ya, pakai spet terus disemprot gitu ya. Kayaknya gampang ya kelihatannya ya, tapi kelihatannya ya, saya sendiri pun nggak berani melakukan dan saya konsul sama dokter pun itu juga juga kurang direkomendasikan ya, karena kalau tekanannya terlalu kencang atau nanti salah dalam tekniknya nanti bisa menimbulkan masalah baru, bisa tersedap ya, nanti bisa lecet di dalam. Itu justru tidak solusi tapi bisa jadi menimbulkan masalah baru. Dan menurut pengalaman saya udah kurang lebih 6 tahun di bidang baby spa ini ya, tidak perlu aneh-aneh seperti itu yang viral-viral. Cukup teman-teman tuh pijat batuk pilek aja sesuai. Kemudian SOP-nya sesuai, gerakannya sesuai. Kemudian bisa disupport infrared atau uap, itu sudah 99% sembuh mereka. Ya, nggak usah yang aneh-aneh ya, hindari. Apalagi sekarang tuh apa-apa viral, apa-apa dilaporkan. Kita cari aman untuk diri kita sendiri aja ya, Kak ya. Gitu, Kak Intan. Baik, Ibu. Ini ada dari Kak Nur Mariskiatul. Untuk diffuser dipakai di semua jenis pemijatan kah, Bu? Apa? Untuk diffuser dipakai di semua jenis pemijatan kah, Ibu? Iya, kalau di tempat saya iya. Itu sebagai nilai plus kita ya.
Jadi banyak kan yang senang, saya mau pijat di bidang Rifka karena fasilitasnya lengkap, ada aromaterapinya, minyaknya bisa milih bermacam-macam, harganya terjangkau, pelayanannya bagus, ramah, masalah di sana teratasi. Ya, itu sebagai branding kita ya, nilai plus. Apalagi sekarang baby spa itu sangat banyak. Berarti kita harus memiliki nilai plus daripada baby spa yang lain untuk bisa bertahan dan bersaing. Makanya kita harus memberikan performa layanan terbaik, salah satunya dengan kelengkapan alat bahan. Seperti itu ya. Ada lagi? Baik, Ibu. Baik, Brifka. Sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, pertanyaan sudah terjawab semua. Seperti kata-kata saya tadi saat di kelas pertama ya, ini adalah workshop, jadi memang ada keterbatasan dalam penyampaian materi. Jadi bagi teman-teman nanti bisa lanjut di pelatihan yang full day ya, jam 9 sampai jam 6 sore. Ada materi dasar, detail, dan juga ada pengelolaan kasus-kasusnya juga, cara penanganan kasus-kasus di lapangan. Nanti teman-teman bisa ikut, bisa offline atau online. Nanti Kak Intan bisa di-share ya untuk apa namanya flyernya. Dan produk minyaknya, produk diffusernya juga bisa di-share Kak Intan nanti di grup. Dan jangan lupa absen ya Kak Intan ya, tadi kayaknya belum pada absen. Baik, Ibu. Ini sebelum kita tutup, kita masuk sesi foto bersama dulu bersama narasumber ya, teman-teman. Silahkan on cam terlebih dahulu ya. Sembari menunggu, saya akan menginformasikan untuk sertifikat dan record Zoom akan dikirim H+2 ya teman-teman. Nanti dijapri ke masing-masing peserta. Dan untuk materi setelah ini kami kirim, jadi mohon ditunggu. Dan kami kirimkan link presensi. Silahkan teman-teman semuanya bisa memberikan review di Google Maps. Dan jangan lupa bintang 5-nya di screenshot dan dikirim di grup ya. Begitu teman-teman. Oke, baik Kakak Admin, apakah sudah on cam semua? Video mau. Baik, dalam hitungan ketiga teman-teman bisa senyum ya. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apakah sudah Kakak Admin? Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Rifka atas penyampaian materi di kelas kedua ini ya, Bu. Dan untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar pada hari ini, dari awal hingga akhir, saya Intan selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fever dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got it is blue. It's blue.
not trying. So cut the headlights, summer's the night. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got it is blue. Fever dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue, the feeling I got it is blue. It's cool summer, it's cool, that's what I tell 'em, no rules, unbreakable heaven, but it's cool summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine, I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times, we're not trying.